warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor pemerintahan. Kami beranggotakan saya Aisnila NIM 225, Musabrian NIM 233, Putri Surya NIM 242, Tani Ayu NIM 244, Razita NIM 246, Dinda Mayasti NIM 247, Wilatul NIM 248, Alvira Valentina NIM 257, dan Sefa Aulia NIM 261. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian kerangka konseptual akuntansi sektor publik, yaitu prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi sektor publik yang disusun oleh sebuah komite perumusan standar independen. Selanjutnya, peran. Pada dasarnya, kerangka konseptual merupakan suatu landasan untuk menetapkan standar akuntansi. Selanjutnya saya, Muhammad Sabrian Surya Pratama, NIM 233. Lalu di sini ada tujuan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan organisasi sektor publik. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi yang pertama itu penyusun standar akuntansi pemerintah dalam melaksanakan tugas perumusan standar. Lalu yang kedua, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi pemerintahan. Lalu selanjutnya, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan pemerintahan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang terakhir atau yang keempat, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, lingkungan akuntansi pemerintahan. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan itu ada dua. Yang pertama, ciri-ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. Yang pertama ada bentuk umum pemerintah dan pemisahan kekuasaan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah. Lalu yang ketiga, adanya pengaruh proses politik. Yang keempat, hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Selanjutnya, ciri-ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian. Yang pertama, anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. Lalu yang kedua, investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. Lalu yang terakhir, kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian. Selanjutnya, pengguna dan kebutuhan informasi akuntansi pemerintahan. Yang pertama, pengguna laporan keuangan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, masyarakat. Lalu yang kedua, para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Lalu yang ketiga, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Lalu yang terakhir, pemerintah. Selanjutnya, kebutuhan informasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pemakai. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Saya Putri Surya Puspitasari, NIM 242. Di sini saya akan menjelaskan tentang entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya yang wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, jurisdiksi, tugas, dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas lainnya. Selanjutnya ada peranan pelaporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan yang pertama, akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, manajemen, untuk memudahkan para pengguna atas fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Yang ketiga, transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat. Dan yang terakhir, keseimbangan antar generasi, yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. NIM 244. Tujuan laporan keuangan pemerintah secara umum menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang bermanfaat dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, peranan preventif dan prospektif. Tujuan laporan keuangan pemerintah secara spesifik menyediakan informasi mengenai kecukupan pemerintah periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen laporan keuangan ada 4. Pertama, laporan realisasi anggaran. Kedua, neraca. Ketiga, laporan arus kas. Keempat, catatan atas laporan keuangan. Saya Rezita, NIM 246. Asumsi dasar akuntansi pemerintahan ada 3. Yang pertama, asumsi kemandirian entitas menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan. 2. Asumsi kesinambungan entitas. Entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Yang ketiga, asumsi keterukuran dalam satuan uang. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam laporan keuangan. Selanjutnya, karakteristik kualitatif laporan keuangan ada 4. Yang pertama, relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasinya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dan mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Andal, informasi keuangan dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Nah, selanjutnya saya, Dinda Faika, NIM 247, akan menjelaskan tentang prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan di sini dimaksudkan sebagai ketentuan yang ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi. Nah, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi 8. Yang pertama, ada basis akuntansi. Yang kedua, prinsip nilai historis. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Yang kelima, prinsip periodisitas.
kompleksitas, yang keenam prinsip konsistensi, yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, dan yang terakhir kedelapan prinsip penyajian wajar. Sekarang saya akan menjelaskannya. Yaitu yang pertama ada prinsip akuntansi, basis akuntansi. Yaitu ada basis kas. Basis kas ini digunakan untuk pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran untuk pengakuan aset dan ekuitas dalam neraca. Selanjutnya ada basis akrual. Basis akrual ini digunakan dalam basis akrual ini yaitu untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima. Entitas diperkenankan untuk menggunakan basis akrual sepenuhnya, namun tetap menyajikan pelaporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Selanjutnya, prinsip akuntansi, prinsip nilai historis. Yang pertama, aset. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, ada nilai perolehan. Nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain. Ini dikarenakan nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Saya Milatul Hakimah, NIM 248 akan menjelaskan prinsip akuntansi. Selanjutnya ada prinsip realisasi. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama 1 tahun fiskal akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut. Prinsip penandingan pendapatan belanja tidak mendapat penekanan seperti dalam akuntansi komersial. Ada prinsip substance over form. Peristiwa harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas. Selanjutnya ada prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pemerintah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Saya Alvira Valentiana, NIM 257. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip akuntansi konsistensi perlakuan. Dibagi menjadi 3, yaitu akuntansi yang sama harus ditetapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas atau prinsip konsistensi internal. Nah, yang kedua ada metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru diterapkan menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Dan yang terakhir ada pengaruh atas perubahan. Penerapan metode harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip akuntansi pengungkapan lengkap. Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka, laporan keuangan, atau catatan atas laporan keuangan. Prinsip akuntansi penyajian wajar. Dalam penyajian dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan, suatu entitas diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur-unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Saya Seva Aulia Waskito, NIM 261. Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah
Setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi dan ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan atau karena alasan-alasan kepraktisan. Materialitas, walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi akan dipandang materialitas jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Pertimbangan biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunan. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusutan. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadikan tujuan informasi. Misalnya, penyedia informasi lanjutan kepada kreditur mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan, dipengaruhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan antar karakteristik akan berbeda dengan berbagai kasus, terutama dalam keandalan dan relevansi. Pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Aset diakui pada saat potensi ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan.